Suatu hari, di Balai Agung Kerajaan Mataram, diadakan sebuah pertemuan agung oleh sang raja. Ia mengumpulkan semua pembesar istana, termasuk para hulu balang. Sang raja memberi tugas kepada hulu balang asal negeri Cina yang bergelar Raden Samhong untuk ikut berperang menghadapi tentara penjajah Belanda yang berada di Batavia. Bersama pasukan Mataram, Raden Samhong berhasil memukul mundur tentara Belanda dari Batavia. Usai menjalankan tugasnya, Raden Samhong tidak langsung kembali ke kerajaan, tetapi ia mengembara untuk menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam. Ia singgah di suatu tempat yang masih asing. Di tempat tersebut, Raden Samhong bertemu dan berguru dengan seorang guru yang bernama Ki Ageng Kemuning, yang sebelumnya telah memiliki seorang murid bernama Mbah Brontok. Seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Kemuning kemudian mendirikan sebuah padepokan dan memiliki 5 orang murid, yaitu Mbah Brontok, Raden Samhong, Raden Nambangan, Raden Aji, dan Nyai Pandansari. Mereka hidup rukun di padepokan tersebut sambil belajar dan memperdalam agama Islam. Hari demi hari berlalu, Raden Samhong berkembang menjadi sosok yang menonjol dan lebih disegani serta dihormati karena kebaikan dan kejujurannya, sehingga timbul rasa iri di hati para rekan seperguruannya, terutama Mbah Brontok. Semakin hari, semakin besar dan berkobar rasa iri di hati Mbah Brontok, yang pada puncaknya, Mbah Brontok menantang Raden Samhong untuk beradu ayam di sebuah tempat di tepian sungai. Ayam aduan Mbah Brontok dapat dikalahkan oleh ayam Raden Samhong. Untuk menandingi ayam aduan Raden Samhong, Mbah Brontok melakukan tindakan yang kurang terpuji. Namun, tindakan tersebut diketahui oleh Raden Samhong sehingga ia memasang di salah satu kaki ayamnya dengan bambu wulung. Yang konon, kalau di desa ini ada ayam jantan, pada kakinya ada perbedaan warna, maka itu milik Raden Samhong. Setelah selesai mengadu ayam jago tersebut, Raden Samhong memandikannya di sungai. Dan sungai tersebut akhirnya menjadi kotor sehingga disebut Kali Sumek, yang artinya kotor. Kekalahan dalam beradu ayam membuat Mbah Brontok semakin merasa dengki. Mbah Brontok merencanakan sesuatu untuk dapat mengalahkan Raden Samhong, dan hal tersebut diketahui oleh rekan seperguruan yang lain, yaitu Raden Aji. Pada suatu hari, Mbah Brontok menantang Raden Samhong untuk perang tanding adu ilmu kadidayan. Dengan kerendahan hati, sang pangeran menolak tidak mau terlibat lebih jauh lagi yang mengakibatkan pertengkaran. Melihat Raden Samhong tidak mau meladeni tantangan, Mbah Brontok mengeluarkan kata-kata yang menghina dan merendahkan. Raden Samhong tetap pada pendiriannya, tidak terpancing oleh ulah kakak seperguruannya. Lain halnya dengan Raden Aji yang sudah mengetahui lebih dulu kedengkian yang ada pada Mbah Brontok. Raden Aji merasa tidak suka dengan kelakuan saudara tertua seperguruannya. Maka Raden Aji pada kesempatan lain meladeni keinginan Mbah Brontok menggantikan Raden Samhong untuk perang tanding adu kesaktian. Pertikaian satu perguruan pun dimulai. Adu tanding ilmu dan pusaka pun terjadi di sebuah tempat dekat sungai atau Kali Sumek antara Raden Aji dan Mbah Brontok. Mereka saling berhadapan sambil menghenus senjata, mengerahkan segenap ilmu dan kemampuan, saling melukai dan menumpahkan darah. Darah mereka yang mengalir di sana-sini atau orang Jawa bilang Banjaran, yang kemudian daerah tersebut sekarang disebut Banjarmangu, yang artinya darah bercucuran membuat orang mangu-mangu atau keheranan, karena saudara bermusuhan sampai menumpahkan darah. Mereka sama-sama roboh dan pingsan. Karena keduanya sama-sama pingsan, maka mereka butuh pertolongan. Dan sesaat kemudian datanglah orang-orang yang memberikan pertolongan. Sementara tempat orang yang datang memberikan pertolongan sekarang disebut kebutuh. Orang yang menolong hendak membawanya ke padepokan untuk dirawat serta diberi pertolongan. Namun, belum sampai ke padepokan, di tengah alas atau hutan kecil, Raden Aji dan Mbah Brontok tersadar atau tangi. Maka daerah ini disebut Watangi. Kemudian mereka terus dibawa ke timur menuju padepokan. Namun di tengah hutan jati mereka kembali bertikai tidak mau dibawa ke padepokan karena takut ketahuan gurunya.
yaitu Ki Ageng Kemuning, serta melanjutkan adu kesaktian lagi. Tempat tersebut hingga kini dinamakan Karangjati. Adu kesaktian terus berlanjut saling kejar. Raden Aji yang bertubuh kecil serta pendek mengamuk seperti banteng sehingga dijuluki Ki Banteng Kundet. Sementara Mbah Brontok yang bertubuh pendek dengan perut buncit berkulit hitam mengamuk seperti Denawa atau setan. Orang-orang menjulukinya Denawa. Mereka terus berlari ke utara menjauhi padepokan di tempat yang kini dinamakan Plakaran. Mereka bertempuran habis-habisan sampai berguling-guling dan sudah tak beraturan lagi atau pelakaran. Karena daerahnya miring, mereka berguling ke bawah dan sampai di situ Raden Aji menyeberangi sungai berlari jauh ke timur di atas bukit. Dari atas bukit, Raden Aji melemparkan senjatanya dan mengenai tubuh Mbah Brontok. Senjata Raden Aji yang beradu dengan tubuh Mbah Brontok terdengar suaranya sangat keras. Celiung. Karena kerasnya kulit Mbah Brontok tersebut dan tempat tersebut dinamakan Ciliwung. Dari tempat Raden Aji melempar yang sangat jauh dan terlihat asal-asalan atau seperti tidak sengaja, maka tempat Raden Aji melemparkan senjatanya disebut Katimaha yang artinya tidak sengaja. Mbah Brontok tidak menyerah, dia menyeberangi sungai dan berusaha mengejar Raden Aji sampai luka pada tubuh Brontok. Saat itu terlihat berada di kembungan bagian perut dan daerah tersebut kini disebut si kembu. Mbah Brontok sadar kalau kembungnya di perut terluka parah. Untuk mengejar Raden Aji, dia berjalan ke selatan menuju padepokan. Raden Aji mulai panik dengan kejadian tersebut, ikut berlari ke arah selatan bermaksud untuk mencegah kakak seperguruannya sampai ke padepokan. Di lain pihak karena lukanya, Mbah Brontok roboh terlebih dahulu tidak sampai padepokan, tepat di tengah-tengah batu atau ngelaprik ning watu, sehingga daerah tersebut disebut Gelamprit. Dan saat itu pula tempat di mana Raden Aji berdiri dinamakan Sigering karena Raden Aji yang bertubuh kurus dapat mengalahkan kakak seperguruannya yang berbadan gemuk. Atas kejadian itu, kemudian Raden Aji sangat menyesali perbuatannya. Kemudian Raden Aji membawa tubuh kakak seperguruannya ke arah utara menjauhi padepokan agar kejadian ini tidak diketahui gurunya. Dia terus ke utara dan beristirahat di suatu tempat. Di tempat itu Raden Aji mengambil daun-daun dan dikumpulkan untuk dibuat alas meletakkan tubuh Mbah Brontok sebagai kasur, maka tempat tersebut disebut si kasur. Dalam keadaan kebingungan, Raden Aji masih berusaha mengangkat jasadnya ke arah timur dengan cara dibopong atau diangkat dengan kedua tangan dan bertumbuh pada perutnya. Ia mondar-mandir dan akhirnya dikembalikan ke tempat semula. Tempat untuk mondar-mandir disebut bopong dan jaha untuk mengenang kejahatannya. Kemudian sang Raden Aji atau Ki Banteng Kundet berjalan ke arah barat dan duduk di bawah pohon untuk merenungi perbuatan dan kehilafannya. Tempat tersebut disebut Sipo. Lalu ia kembali berjalan ke arah utara dan ternyata buntu dan terpencil. Jawa pencil, maka daerah tersebut disebut pencil. Kemudian kembali lagi ke selatan. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Raden Nambangan yang memang diperintahkan Ki Ageng Kemuning yang telah mendengar berita pertikaian kedua bersaudara itu untuk mencari kedua muridnya yang bertikai dan disuruh menengahi. Tempat ini disebut Karang Tengah. Raden Nambangan berusaha untuk menasehati saudara seperguruannya untuk kembali ke padepokan. Tapi ia menolak, memilih untuk bertapa di atas batu besar di tengah sungai sampai dimakan semut. Maka oleh penduduk tersebut, batu itu disebut batu semut. Atas kebingungannya, tempat ini disebut bendungan dan di sini adalah tempat semayam Raden Nambangan. Kemudian Raden Nambangan kembali ke padepokan dan melaporkan semua kejadian yang telah terjadi. Sementara di perguruan Ki Ageng Kemuning sedang diadakan pertemuan antara Ki Ageng Kemuning, Raden Samhong, Raden Nambangan, Nyai Pandansari atas kejadian perkelahian antara Mbah Brontok dan Raden Aji. Dari pertemuan ini memaknai kejadian tersebut aksara Jawa yaitu Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, pada jayanya dan Magabadanga.
sejarah babat tanah Jawa yang artinya ada dua orang yang saling beradu kesaktian. Pada akhirnya sama-sama menjadi batang atau bangkai. Pertemuan tersebut pun dihentikan ketika datang waktu sholat Asyar tiba. Mereka semua melakukan ibadah. Setelah sholat Asyar, masih menghadap kiblat atau barat laut, Raden Samhong melihat seberkas cahaya yang gemilang, maka Ki Ageng Kemuning menugaskan kepada Raden Samhong untuk mencari tahu cahaya tersebut. Sementara Raden Nambangan disuruh menyusul saudara seperguruannya yaitu Raden Aji. Setelah mereka semua mendapatkan tugas masing-masing dari Ki Ageng Kemuning, maka Nyai Pandansari pun mengadu tentang perasaannya selama ini yang terpendam kebingungan karena menyukai dua orang, yaitu Raden Samhong dan Raden Panambangan. Maka Ki Ageng memberinya saran, yen ngono kumbahno beras ono ing kali kae. Cucilah beras di sungai sebelah sana, kemudian kamu ikuti air cucian beras tersebut. Tanpa berpikir panjang, Nyai Pandansari pun beranjak dan melakukan perintah sang guru untuk mencuci beras di sungai. Sungai ini disebut Kalien dan mengikuti aliran sungai yang berwarna putih tersebut berhenti di bawah pohon randu yang bentuknya seperti gunting. Pertemuan antara Kali Sumek dan Kalien mirip gunting, maka tempat ini disebut Gunting dan hiduplah Nyai Pandansari bersama keturunannya di sana. Sementara Raden Nambangan yang menyusul Raden Aji yang sedang bertapa di batu semut didapatinya sudah tidak ada, maka sungai ini diberi nama Sungai Nambangan. Beliau pun berdiam di sana, di mana ada sebuah makam yang sering disebut penduduk setempat. Makam Raden Nambangan terletak di sebelah Sungai Nambangan. Dalam perjalanan menjalankan perintah gurunya, Raden Samhong bertemu dengan adiknya, Raden Aji, yang telah membela dirinya. Tempat munculnya Raden Aji disebut Poncol. Pertemuan mereka penuh kebahagiaan, melepas rindu yang begitu mendalam. Karena itu, tempat tersebut dinamakan Sida Kangen. Setelah berbincang dan melepas kerinduan, mereka kembali berpisah untuk menjalani suratan takdir yang telah digariskan oleh Tuhan. Raden Samhong melanjutkan perjalanan ke arah barat, sedangkan Raden Aji berlari ke arah utara sekencang mungkin. Ia diliputi perasaan gembira setelah bertemu Raden Samhong, namun juga dihantui rasa bersalah karena telah membunuh saudara mereka, yaitu Mbah Brontok. Dalam pelariannya, ia menginjak dan menerjang dengan liar seperti seekor banteng. Tempat ini kemudian dinamakan Siteki, yang berarti tubuh kecil. Raden Aji terus berlari ke arah utara. Tempat ia berlari kemudian disebut Gelanteng. Dalam kegelisahannya, ia menendang-nendang ke sana kemari sehingga tempat itu dinamai Dandang. Raden Aji pun sempat merasa mangu atau kebingungan dan tempat itu akhirnya disebut Mangu. Pada akhirnya, ia memasuki sebuah kandang yang dinamai Kandang Serang atau Danakerta. Di tempat tersebut, konon terdapat makam Ki Banteng Kuntet atau Raden Aji yang di dekatnya tumbuh pohon aren tanpa daun sejak zaman dahulu kala. Sementara itu, Raden Samhong merasa kelelahan dalam perjalanannya. Ia beristirahat di bawah pohon kelapa, meletakkan kopiahnya dan mengangkat salah satu kakinya atau dalam bahasa Jawa yaitu jegang. Tempat itu kemudian disebut jegang. Setelah selesai beristirahat, ia kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat. Di sana, ia menemukan semak pembatas dengan cahaya gemilang yang dicarinya. Tempat tersebut akhirnya dinamai Sasak. Cahaya itu ternyata berada tak jauh dari pohon petai, sehingga tempat itu dinamai Gemilang. Dan area di sekitarnya disebut Si Petai atau Kupit. Sambil mengamati dan menamai tempat tersebut, Raden Samhong tersenyum sendiri. Karena itu, tempat di sebelahnya diberi nama Klesem. Dengan penuh kedamaian dan ketenangan, serta dengan segala amal kebaikannya, Raden Samhong akhirnya beristirahat di tempat yang disebut Sasak. Di sana, terdapat makamnya yang dikenal sebagai makam Raden Samhong atau Mbah Sambong. Makam ini terletak di sebelah barat Kali Sumek. Nama Raden Samhong juga tertulis dalam prasasti pada Punden Sambong yang dibuat pada tahun 1886. Konon, letak padepokan Ki Ageng Kemuning berdekatan dengan sebuah pohon durian.
Di belakang padepokan tersebut mengalir sebuah sungai. Oleh Ki Ageng, tempat padepokan tersebut dinamai Sambong. Lokasi pohon durian disebut Duren dan sungai di belakangnya dinamai Kali Sigar Pandan.